wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua dimanapun anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi ya. Hari ini kita kedatangan motor Vario ya teman-teman. Saya nggak tahu, untuk minggu-minggu ini saya banyak banget kedatangan Vario teman-teman, Vario 110 ya, yang lama teman-teman. Yaitu lagi-lagi kasusnya itu ya teman-teman, itu ndredeg dan ndredeg teman-teman. Nah, di sini banyak teman-teman kita yang sudah membagikan ilmu-ilmunya kepada teman-teman ya. Mungkin teman-teman semua subscriber Solusi Injeksi Channel juga sudah pernah menonton di video-video channel lain ya teman-teman. Nah, yang gredek itu berasal dari mana ya teman-teman? Kita akan sedikit memberikan informasi ya teman-teman. Yang pertama itu ketika motornya itu motor Vario ataupun motor Matic ya teman-teman, itu gredek waktu pas tarian awal ataupun sering roda belakangnya itu bisa berputar sendiri ya teman-teman. Ketika jalan itu rodanya bisa getar sendiri, mau berjalan sendiri ya teman-teman. Itu rata-rata yang banyak dialami pengguna motor Vario 110 ini. Yang kemarin kita kedatangan motor Vario 110 yang warna merah, yang oli mesinnya itu naik ke filter udara, yang sudah kita lakukan pembongkaran ya teman-teman. Sudah selesai alhamdulillah, itu pergantian piston ya teman-teman dan lain sebagainya. Dan malam hari ini saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman ya mengenai motor Vario 110 ini, yang mana kasusnya itu banyak banget ngeredek. Apa saja yang perlu dilakukan pengecekan? Yang pertama teman-teman, yuk kita mulai. Saya buka dulu ya. Ini sudah saya kendori teman-teman. Ini kasus motor ini habis kebanjiran teman-teman, masuk air ya teman-teman. Nah, ini malam ini kita melakukan pengecekan, bukan untuk melakukan pembersihan ya teman-teman. Saya hanya sedikit memberikan informasi kepada teman-teman ya, supaya bermanfaat ilmu yang saya miliki ini. Yang pertama teman-teman, buka di bagian rumah roller. Bahasanya wis rumah roller ya teman-teman, nggak usah basecoman. Nah, di sini perhatikan ya teman-teman. Di sini ada yang namanya rumah roller dan bos roller. Nah, ini bosnya, ini rumah rollernya. Saya tak tumpuk. Nah, yang bikin gredek yang pertama itu teman-teman di bagian ini ya, rumah roller dulu. Nanti baru kita bahas di bagian belakang. Bagian depan di sini tuh sering ya, di bagian sini, bagian roller ini sering terjadi seperti koaan ataupun benjolan ya, sehingga mengakibatkan rollernya seperti ini teman-teman, temakan sedikit seperti ini di posisi sore. Nah, seperti ini teman-teman, lihat ya, miring. Nah, ini temakan sebelah ya teman-teman, di fokus. Nah, ini loh, kemakan sebelah ya teman-teman. Ini juga akan menimbulkan dredeg ya, menimbulkan dredeg, apalagi sampai rollernya itu pecah teman-teman. Rollernya itu pecah. Nah, di sini bekasnya. Ini banyak banget terjadi ketika teman-teman melakukan pergantian roller itu, di sini tidak dicek. Kalau di sini terjadi seperti parit ataupun cowaan, bisa diamplas teman-teman, diamplas, dihilangi. Ya nggak banyak tapi dihilangi, itu akan membantu rollernya itu akan bisa bekerja ataupun bergerak naik turun ke sini itu normal teman-teman. Jadi tidak akan terganjal seperti itu ya, terganjal oleh paritnya. Nah, rumah roller ini biasanya akan rusak di bagian pinggir-pinggirnya ini, satu, dua. Nah, di bagian pinggir-pinggirnya ini akan mempengaruhi pergerakan roller ya, pergerakan rollernya di bagian sisi sebelah kiri atau kanan ya teman-teman. Karena banyak yang salah melakukan pemasangan roller ya teman-teman, itu mengakibatkan cepat rusaknya rumah roller ya. Terus yang kedua, di bagian tengah-tengah bos ini sudah aus teman-teman. Nah, di bagian lubang ini sudah aus sehingga kocak. Kalau sampai kocaknya parah teman-teman, itu bisa mengakibatkan roda belakang itu berputar ataupun sampai
getar ya, kalau kita mau setar awal itu di setang itu bisa terasa sangat getar teman-teman ya. Nah terus setelah itu teman-teman lakukan pengecekan di bagian platnya. Di sini juga, di sini harusnya seperti ini teman-teman. Ini harusnya rata, tidak boleh dipegang seperti ini, itu bergelombang ataupun berparit. Kalau berparit masih bisa diamplas ya diamplas. Kalau tidak bisa diamplas ya silakan diganti. Ini harganya sekitar 60 ribuan teman-teman. Kalau asli ya, murah. Nah, di sini. Kalau untuk facelift ini untuk menjaga pergerakannya di antara kaki-kaki rumah rollernya ini. Dan kalau misalkan faceliftnya ataupun slidernya ini goyang, pasti dia akan suara kasar ya teman-teman, tek 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 tek. Nah ini yang utama kita akan bahas malam ini itu adalah yang getar di bagian belakang teman-teman. Yang pertama pastikan teman-teman di bagian asnya ini ya, as pulinya ini, biar enak dipahami teman-teman ya, nggak usah ngebahas teknik. As pulinya ini tidak boleh bergerak kanan kiri, maju mundur ya, maju mundur rono rene ataupun kanan kiri seperti ini. Kalau dia bisa bergerak kanan kiri, menandakan kelahar atau bearingnya di dalam ini sudah aus. Sudah aus ya teman-teman. Teman-teman harus melakukan pergantian bearing teman-teman. Kelaharnya ini lo diganti. Terus cara pemasangan seperti apa? Teman-teman boleh cek di video saya cara melakukan pergantian ataupun membuka gigi gardan agar tidak dengung. Nah, kebanyakan teman-teman yang sudah dilakukan pergantian ini datangnya tidak bunyi, pulangnya dengung. Setelah beberapa hari itu dengung. Itu ada trik cara melakukan pemasangan ataupun pembongkarannya teman-teman ya. Itu teman-teman kalau tahu trik cara bongkarnya, insya Allah nggak akan terjadi dengung ya teman-teman. Terus di sini teman-teman, setelah di situ di asnya, teman-teman perhatikan di bagian gandanya ini napaknya bisa lurus atau tidak teman-teman ya. Terkadang ada yang napak, ada yang tidak, ada yang napak, ada yang tidak, dengan mangkoknya ini, dengan mangkok gandanya ya teman-teman. Nah di situ sebenarnya penyebabnya di mana? Bukan karena mangkok ganda, bukan karena gandanya ini, kain koplingnya ataupun kain gandanya ini yang baling teman-teman ya, ataupun ini baling. Bisa ini karena baling temakan aus ya. Tetapi kalau seperti kondisi seperti ini masih normal, masih rata ya teman-teman, masih mulus. Nah masih mulus ya. Kalau sampai di sini napaknya itu tidak rata teman-teman, itu banyak trik-trik yang sudah dibagikan. Ada yang caranya mengamplas dengan cara ditempelin di situ ya, terus motor hidupkan, diamplas dan lain sebagainya. Itu boleh, sama saja tujuannya agar menghilangkan dredak. Itu bagus ya, itu bagus ya. Tetapi yang perlu kita lihat juga itu sini teman-teman. Ketika kain ganda ini dilepas, dibuka, di sini ada karet bantalannya 3 buah Teman-teman. Nah saya memprediksi kenapa ganda ini tidak bisa napak dengan rata, itu dikarenakan karet tiganya di bagian ganda dalam ini harusnya dibuka, tapi nggak saya buka teman-teman, karena tidak ada perbaikan di area sini teman-teman ya. Terus karetnya itu sudah gepeng atau enggak. Jadi yang mengakibatkan dia ini tidak rata itu bisa terjadi karena karetnya itu yang satu itu sudah gepeng, yang satu itu belum teman-teman. Jadi ketiganya ini pasti ausnya tidak rata teman-teman. Jadi sebaiknya diganti ya teman-teman. Karetnya itu diganti ketika melakukan perbaikan ganda ini. Karetnya dicek, ketiga karetnya di antara ganda ini ada 3 biji. Itu murah ya, harganya sangat murah. Nah itu dicek. Kalau dia sudah peyang-peyang silakan diganti. Karena apa? Ketika dia peyang, untuk pergerakan atau mekarnya ganda ini itu tidak akan stabil. Ada yang mekarnya tinggi, ada yang mekarnya dikit teman-teman. Karena apa? Posisinya yang cemet ataupun yang gepeng itu ganda ini pasti akan masuk ke dalam sini. Nah yang masih tebal dia akan di atas ya, akan di atas di sini teman-teman, akan lebih tebal teman-teman. Nah akan lebih tebal ya, gandanya akan lebih tebal. Nah yang gepeng dia ini akan lebih masuk. Jadi ketika dia mengembang, otomatis yang tinggi ini duluan yang sudah nyampe teman. Nah ini belum nyampe, tuk udah muter lagi tuk. Nah prediksi saya penyebabnya ganda ini tidak napak di sini dengan tepat ataupun dengan rata, itu penyebabnya di bagian karetnya. Oke ya teman-teman,
Itu saja, semoga bermanfaat yang bisa saya bagikan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.